Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Selamat bertemu kembali di awal bulan Oktober ini. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat menjalani hari-hari ke depan. Tentu tantangan dan pergumulan akan selalu ada, terlebih di situasi COVID sekarang ini. Dan ketika keadaan perekonomian kita masih dalam proses pemulihan, kiranya Tuhanlah yang tetap berbelas kasihan dan menguatkan kita untuk menjalaninya. Sesuai kalender gerejawi, minggu ini adalah minggu yang ke-18 setelah Trinitatis. Maka marilah menyambut minggu ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu akan menyegarkan jiwa kita, menguatkan hati kita dan memelihara pengharapan kita. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tercurah sepanjang waktu atas kami. Melalui firman-Mu ini kami akan belajar tentang pokok keselamatan kami, supaya kami tetap setia di dalam pengajaran firman-Mu dan menyaksikannya di dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini akan menguasai hidup kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman ini. Dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Surat Ibrani ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada jemaat yang sangat membutuhkannya. Pada masa itu jemaat mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai konsekuensi dari pertobatan mereka dengan menerima Injil dan menjadi pengikut Kristus. Banyak jemaat yang disiksa bahkan dibunuh dan harta benda mereka dirampas. Akibat penganiayaan yang mereka alami, sudah banyak yang lemah dan putus asa. Dan bahkan sudah ada beberapa anggota jemaat yang murtad dan kembali kepada agamanya yang semula. Semestinya para anggota jemaat itu sudah harus lebih dewasa di dalam iman. Sudah seharusnya anggota jemaat yang satu bisa menjadi pengajar bagi anggota jemaat yang lain, yang lambat mendengar dan lambat bertumbuh. Oleh karena itu surat Ibrani ini merupakan nasihat sekaligus pengajaran kepada jemaat tentang azas-azas beriman, tentang pokok utama keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang akan kita dengarkan melalui khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik minggu, keselamatan dari Tuhan. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pokok pengajaran dan nasihat penting dari nats pembacaan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat manusia. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan Yesus Kristus menanggung dosa manusia dan menebusnya melalui kematian-Nya di Golgota. Dialah Tuhan yang bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, naik ke surga ke tempat yang maha tinggi dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bandingkan dengan Ibrani pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan karya penebusannya, manusia yang seharusnya binasa akibat dosa kemudian memperoleh anugerah, yaitu kehidupan yang kekal. Sesungguhnya itulah keselamatan yang besar, keselamatan yang tiada tara. Oleh karena itu, jemaat dinasihati untuk berpegang teguh kepada pokok pengajaran ini. Jangan mudah terombang-ambing dan terbawa arus oleh pengajaran yang sesat. Jemaat harus waspada dan teliti
sehingga terhindar dari kehidupan beriman yang salah. Yang kedua, taatlah dalam kehidupan beriman. Melalui nats ini juga penulis surat Ibrani menasihati jemaat supaya taat kepada firman Tuhan, sebab firman itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan harus didengarkan dan ditaati, sebab siapa yang tidak mempercayai dan melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau balasan yang setimpal. Demikian halnya tentang Yesus sebagai juru selamat manusia yang adalah anak Allah, yang lebih tinggi dari nabi-nabi dan para malaikat. Kepadanya diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Di dalam dirinya digenapi sebagai firman Allah yang menyelamatkan dunia dan seluruh ciptaan. Dengan demikian, anugerah keselamatan itu tidak boleh disia-siakan, sebab hukumannya adalah kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga, Tuhan meneguhkan orang beriman melalui tanda-tanda atau mukjizat dan melalui saksi-saksinya yang diutusnya. Melalui surat ini jemaat diingatkan akan seluruh tanda atau mukjizat yang pernah terjadi dan tertulis di dalam kitab suci. Demikian juga halnya dengan berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang disampaikan dengan cara yang dapat dipercaya. Semua kesaksian itu disampaikan dengan perantaraan saksi-saksi yang diutusnya. Kiranya kesaksian itu akan diteruskan dan disaksikan kepada jemaat yang lemah, yang mulai putus asa, yang mulai ragu-ragu dan ketakutan, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa pesan penting dari khutbah ini kepada kita? Marilah kita mengingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, rawatlah anugerah keselamatan yang besar itu. Cara merawat anugerah keselamatan yang besar itu adalah dengan sikap yang kritis terhadap segala pengajaran yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu kecenderungan kita pada saat ini adalah senang dengan nasihat maupun pengajaran yang enak didengar oleh telinga, dan alergi dengan nasihat maupun pengajaran yang keras menegur. Kita begitu menikmati pengajaran yang dikemas dalam bentuk kata-kata bijak maupun kata-kata mutiara yang bertebaran di media sosial dan membagikannya kepada saudara-saudara kita yang seiman. Padahal banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, telitilah dan selidikilah dengan seksama apakah sesuai dengan pokok pengajaran iman Kristen tentang keselamatan, supaya kita tidak terbawa arus. Sehingga apapun pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan harus kita tolak. Jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang besar itu, sebab tidak seorang pun yang akan luput dari akibatnya. Maka berjuanglah dan berusahalah untuk setia pada pengharapan akan keselamatan yang kita miliki, dan mohonkanlah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menolak segala pengajaran yang sesat. Yang kedua, setialah dan tekun di dalam pengharapan. Banyak hal yang bersifat duniawi sering menggoda supaya kita tidak setia pada iman dan pengharapan kita. Di satu sisi, keinginan untuk mendapatkan materi, pekerjaan, pangkat, dan jabatan kita anggap lebih penting dari iman percaya kita. Kita mempertuhankan semua hal-hal di atas sebagai juru selamat kita. Di sisi lain, banyak hal yang sering mendukakan kita ketika mengalami beragam kesulitan dan penderitaan. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, antara lain kesulitan ekonomi, penderitaan akibat sakit penyakit, dan ragam pergumulan keluarga lainnya. Bahkan kita mengalami bentuk-bentuk penganiayaan dan diskriminasi, antara lain pembakaran rumah ibadah dan kesulitan mendirikan rumah ibadah. Hal ini sering mengguncang kehidupan beriman kita dan membuat kita menjadi tawar hati. Firman ini memberi nasihat kepada kita untuk setia dan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Percayalah bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Untuk membangun ketekunan dan kesetiaan ini, maka kita harus saling menopang sesama saudara seiman, saling menasehati, saling memperhatikan, dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik, serta bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dan yang ketiga, iman mendorong kita untuk bersaksi.
adalah omong kosong kalau kita mengaku sebagai orang beriman, mengaku sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, tetapi tidak menyaksikannya kepada orang lain. Sebab bagaimanapun iman kita itu sendiri akan menggerakkan kita untuk bersaksi. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan anugerah keselamatan itu sampai ke ujung-ujung dunia. Kitalah penerus dari tugas-tugas itu. Kitalah surat-surat Kristus masa kini. Lebih spesifik lagi, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Sebagai garam, kita ditugaskan menjadi saksi-saksi yang fungsional, antara lain memberi rasa pada sesuatu yang tawar dan menjadi penyedap pada sesuatu yang hambar. Garam juga berfungsi sebagai pengawet yang mencegah pembusukan. Untuk inilah juga gereja dipanggil menjadi garam bagi dunia dan menjadi saksi. Sebagai garam bagi dunia berarti gereja tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sebab gereja yang hidup hanya untuk diri sendiri adalah ibarat garam yang tawar dan tidak berguna. Dan sebagai terang dunia, maka kita dipanggil menjadi saksi-saksi fungsional untuk mengusir kegelapan dan menelanjangi kepalsuan. Tugas kita sebagai saksi adalah menyalakan terang penunjuk jalan, supaya orang tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Menyalakan terang peringatan bagi orang yang sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sehingga sadar bahwa dia mulai terbawa arus dan dipengaruhi oleh pengajaran yang sesat. Dan kemudian sebagai terang, menyalakan terang pengharapan supaya setiap orang yang walaupun menderita, teraniaya, lelah dan berbeban berat, supaya tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh kepada keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khotbah ini sekali lagi kita diingatkan untuk tetap memelihara dan memegang teguh keselamatan yang besar itu. Dan janganlah menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, supaya kita tidak binasa. Dan kita saksikanlah anugerah keselamatan itu sampai ke ujung-ujung dunia. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.